pernah nggak lu bikin lagu lu dimentahin sama kakak atau bim atau bahkan yang lain gitu, kayak ini nggak slang gitu. Gue main blues, dia main Hawaiian. Ketiga ada dua komunitas yang berbeda. Dia Kristen, gue Muslim, sama-sama dari Maluku, tapi kita bisa harmoni dalam satu album. Ya kita bersama. Gitu. Keren. Ngajakin kayak kakak, Bim misalnya kakak di lagu ini, Bim yang ngisi drumnya di lagu ini, kenapa nggak ngajakin? Sedangkan lu punya orang deket yang mbahnya musiknya di Indo gitu, yang punya fanbase besar banget gitu. Welcome back to Inside Issue. Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Kayaknya dia tuh heroes banyak orang, banyak musisi yang juga mengidolakan dia, termasuk juga gue. Dan please welcome Rido Hafiz. Apa kabar Bang Rido? Alhamdulillah baik-baik. Mantap. Terakhir ketemu Bang Rido nih masih di proyekannya Elo and the Gang ya. Iya. Strum sama Tio ya. Berapa tahun lalu tuh? Iya, berapa tahun terakhir tuh kapan tuh Bang? Nggak ingat juga Bang. Terakhir tuh 2000 berapa? 18 kali ya. Apa sebelum Elo ketangkep? Sebelum Elo ketangkep kayaknya berakhir berarti sebelum 2017 Bang. Oh setelah itu ada lagi, setelah itu ada lagi. Ada lagi? Sempat jalan lagi? Sekali apa 2 kali gitu. Oke. Dan itu bertahan berapa lama tuh proyekan itu? Ini cuma sekali 2 kali setelah itu, setelah dia. Oke. Dia bebas. Wah gue ingat banget tuh, gue suka bantuin Elo kebetulan bareng ya. Iya. Keluar kota, main di klub ya. Benar. Gue punya another experience gue di situ tuh. Tiba-tiba gue harus jadi krunya Elo, ngurusin gue ngeliatin, wih gila, gokil juga ya. Nah Bang, ini kan belakangan lagi nggak ada kerjaan nih semua orang nih. Bang Rido ngapain Bang? Gue? Iya. Kalau semua nggak kerjaan, gue juga nggak kerjaan berarti. Nggak sih, tapi maksudnya gue alhamdulillah sebenarnya kayak kondisi seperti sekarang ini, kita tuh kayak musisi, seniman itu dituntut buat lebih kreatif sih sebetulnya. Iya. Kreatif dalam segala jenis pekerjaan menurut gue. Iya benar. Jadi kalau mentok di musik, kita cari kerjaan yang lain. Gitu-gitu aja sebenarnya. Iya betul. Yang gue kerjain ya sebenarnya dari dulu sebelum pandemi pun gue emang doyan masak kan. Wih sama banget sama gue. Sama banget. Gitu. Beralih ke masak tuh ya. Iya. Jadi pas pandemi ini ya alhamdulillah, maksudnya gue banyak survive ataupun ketolong dengan restoran online gue. Sama banget gitu. Iya asli gue mentok banget di musik, akhirnya beralih ke makanan juga gitu. Iya jadi gitu. chef ala-ala. Iya. Tapi ya emang pada akhirnya emang kita untuk slang sendiri kita berkonsep akhirnya. Berkonsep dalam artian misalnya kayak kita bikin, karena kita nggak bisa ngumpulin banyak masa gitu, kita bikin konser di luar kota tapi tanpa penonton. Oh, tetap virtual apa? Nggak virtual. Waktu itu kita emang tapping di 5 kota waktu itu. Terus ditayangin di salah satu stasiun TV. Oke, iya TV di kota tersebut ya. Oh. Nggak di TV nasional sih. Oh, TV nasional. Tapi kita syuting waktu itu di Toba, di Bali, Bromo, Mandalika, Lombok, sama Labuan Bajo. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya balik lagi konsep. Artinya kalau kita udah nggak bisa ngandelin lagi show konvensional yang nunggu IO datang, promotor datang ngajakin kita main keluar kota, itu udah
nggak bisa deh. Udah nggak akan ada. Udah, iya, Lu ngarepin itu nggak akan dapet ya gitu kan. Kecuali lu yang nawarin konsep deh nih. Kita nawarin konsep, kita nawarin konsep ke mana, ke sponsor-sponsor. Oke. Dan alhamdulillah ada yang mau dan akhirnya. Dan itu terjadi di 2020 berarti dong? Di 2020 baru start itu bulan Agustus kita. Oh, oke. Masa masih Agustus sampai September. Oke. Berarti salah satunya Slang doang nih yang berhasil masih menjajah kota-kota lain untuk perform walaupun nggak pakai penonton ya? Nggak pakai penonton, mau nggak mau emang kita harus cari cara lain. Enak nggak enak ya, mungkin nggak enak, tapi ya emang kita harus beradaptasi dengan kondisi ya. Ini yang terjadi, ini harus kita lewati. Ya udah jalanin aja. Survive aja deh. Survive. Gitu. Nah, gue denger lo ini bang ya sempat jadi pejuang COVID tuh bang. Survivor ya. Gimana sih bang? Gue masih nggak paham tuh. Apa sih yang dilakuin gitu? Apa cuma ngasih message aja ke orang bahwa mesti taat protokol atau? Jadi kalau gue sebagai survivor COVID, pertama yang ingin gue sampaikan adalah nggak boleh ada stigma, nggak boleh ada pengucilan gitu. Sekarang tuh kebanyakan orang tuh kayak mengucilkan orang yang kena COVID atau malu. Iya. Buat gue nggak malu. Jadi kayak ngerasa aib gue nih, orang nggak usah tahu. Orang nggak usah tahu deh kalau gue pernah kena COVID gitu. Padahal enggak, lo harus tahu. Ini agak beda dengan ya mungkin let's say kayak SIV misalnya. SIV mungkin menular tapi tidak semudah ini. Oke. Kalau ini kita bisa di mana aja gitu. Bener. Ya kan. Nah, nggak ketebak ya. Nggak ketebak. Jadi gue pulang sakit aja gitu. Bisa kayak gitu. Jadi pertama lu nggak boleh ngerasain aib. Nah kejadian gue di Desember tanggal 12 pertama kali gue udah dinyatakan positif kena COVID. Itu gue sama Oni tracing seminggu ke belakang. Jadi misalnya gue 4 hari lalu ketemu lo, gue pasti telepon lo. Tius gue positif, lu better cek. Jadi itu harus kita gue nggak boleh diam bahwa wah gue malu sama Tius atau gue nggak enak sama Tius, gue nggak ini segala macam, gue nggak bilang deh. Bahaya lu karena lu punya keluarga dan segala macam yang harus lu lindungin juga kan. Jadi kita harus bilang itu satu. Kedua menurut gue masih bersyukur di bulan Desember gue kena karena pandemi Maret. Jadi gue udah banyak melewati ataupun kita udah banyak experience lah. Tingkat yang sembuh juga semakin banyak. Pengetahuan dokter juga udah mulai taktis ngasih tahu apa nih sih yang baiknya kita minum. Dan gue juga di November sempat jadi volunteer di salah satu yayasan yang ke Maluku. Kita temanya tuh COVID-19, COVID response. Gitu ya, kita ngasih APD, kasih tahu cara mereka bagaimana rapid. Dan mereka tuh belum tahu gimana cara rapid. Di Maluku ya? Di Pulau Maluku ada beberapa tempat yang nggak tahu rapid seperti apa ya, karena memang nggak ada temuan kasus kan gitu. Jadi kita kasih tahu gimana cara pakai APD dan lain-lain. Jadi gue masih bersyukur bahwa saat itu gue punya banyak, gue ada knowledge-nya apa yang harus gue bikin. Yang pertama kali buat gue adalah kita jangan stres, jangan panik. Panik tuh dapetnya kayak gini loh, misalnya gue kejadian saat gue positif, teman-teman gue yang sayang sama gue tuh banyak kasih gue obat-obatan gitu, booster dan segala macam. Gue harus minum obat dokter juga. Lo bayangin kalau misalnya gue panik, gue minum tuh semua. COVID gue sembuh, ginjal gue kena. Iya gak sih? Gila, kayak too much gitu ya. Jadi menurut gue nggak panik tuh maksudnya gini loh. Lu mesti selektif apa yang pantas gue minum. Pertama kalau buat gue sih obat-obatan dokter satu. Kedua suplemen ya gue pilih aja 1 atau 2. Walaupun ada 10 macam, kalau gue minum 10 macam tuh berarti sekitar puluhan tablet sehari gitu loh. Gue akan pilih gitu aja. Tapi lu trauma nggak bang terhadap, maksudnya di awal mungkin nih semua orang mungkin ngerasain kayak kok bisa ya gue kena COVID gitu. Ada nggak pikiran itu sama kayak gue ngerasa trauma, aduh gue jadi trauma nih gitu? Gue nggak trauma, tapi pada akhirnya saat gue dinyatakan positif, dalam hati gue cuman finally
Akhirnya gue ngerasain. Ya macam-macam lah. Tapi maksud gue support dari teman-teman banyak banget. Jadi kita kayaknya pertama emang protokol kita harus jalankan. 3M itu harus. Tapi maksud gue gini, kita bisa kena di mana aja. Yang paling penting sekarang 3M tadi plus lo ningkatin imun tubuh lo. Ya mungkin dengan rajin berjemur, minum suplemen yang dibutuhkan. Makan yang benar gitu. Let's say C, D, E sama zinc itu it's a must lah. Ya, terus setelah lu kena terus langsung isolasi mandiri apa dirawat, Bang? Isoman. Maksud gue setelah ini beres terus negatif, rutinitas keluar rumah tuh lebih meningkat apa tetap jadi waspada juga? Gue biasa aja pada normal aja. Karena kalau gue takut apa yang maksudnya gila. Gue udah menjalankan protokol itu. Dan buat gue bisa keluar. Bisa berinteraksi lagi aja gitu. Ya kemarin beberapa hari lalu gue dari Bajo juga karena kita ngurusin beberapa kerjaan di sana. Terus buat kalau gue sekarang ini gue nyaranin buat yang udah pernah kena COVID. Dalam hal ini mungkin laki-laki dan wanita yang belum pernah melahirkan. Gue menyarankan untuk bisa mendonorkan plasma. Karena gue udah donor plasma. Canggih. Iya, gue ngerasa sempat drop banget dalam artian secara fisik ya. Kali ini gue mesti gimana caranya kok emang plasma itu bisa membantu orang-orang yang lagi kena COVID, gue sumbangin, gue donorin plasma gue. Iya mulia banget itu kayak sesuatu yang nggak semua orang dapetin tapi lu bisa share itu untuk mengobati orang lain. Keren. Gila. Harus. Ternyata ada sisi positif juga karena COVID, ada maksud lain, gue bisa donorin plasma ini gitu ya. Iya, jadi emang plasma ini banyak orang yang menggunakan plasma ini yang tadinya mungkin level hidupnya let's say 5%, itu bisa ketolong. Sembuh. Alhamdulillah seperti itu. Bahkan yang comorbid, yang orang-orang yang kabarnya yang katanya udah pernah punya penyakit bawaan nih comorbid itu dia bisa alhamdulillah bisa survive. Ya menurut gue emang sekarang kalau saatnya sembuh jangan ya baiknya sih kita ke PMI sumbangin plasma kita karena itu di screening dulu kok. Tapi si plasma itu bukannya ada jangka waktunya Bang ya? Jadi kayak ketika lu sembuh harusnya jangka waktunya lu baru bisa donorin. Bener. 3 bulan katanya. 3 bulan ya? 3 bulan. Terus kalau kayak gue, karena pembuluh darah gue kecil, jadi gue kayak donor biasa, entar diolah jadi plasma. Itu gue bisa 2 bulan lagi. Tapi kalau misalnya pembuluh darah gue gede, itu bisa 2 minggu sekali karena dia langsung diproses. Plasma darah langsung masuk ke kita lagi darahnya, jadi lebih safe lah. Iya. Sekarang balik ke musik nih kalau COVID kelar ya, balik ke musik. Bang Rido itu kan sekolahnya sekolah musiknya di Amerika ya? Iya. Di MI ya? Musik Institute ya? Musik Institute. Iya, impian banyak musisi tuh di Indonesia pengen sekolah di sana. Lo yang gue gak bakal bahas soal sekolahnya deh. Gue bahas kalau lo pernah jadi COVID survivor, lo pernah jadi survivor juga buat hidup lo sendiri Bang di masa lo sekolah di sana. Apa yang lo lakuin sih Bang? Gue dengar lo jadi tour guide. Kenapa memilih jadi tour guide? Lo mau ada ceritanya? Iya. Jadi tuh gini, kalau banyak orang menceritakan bahwa gue sukses itu karena gue dulu susah dan segala macem, kalau gue justru gue kebalikan. Gue orang yang bahagia banget, orang yang berkecukupan dari segi finansial dan segala macam, tapi ada batasnya gitu. Saat gue harus berangkat ke Amerika, itu keadaan ekonomi keluarga gue, bokap gue beda, udah nggak seperti kakak-kakak gue dulu. Jadi gue beda. Nah saat kesana itu emang benar-benar gue cuma punya dikasih kakak bokap gue tuh cuma kartu kredit 2. Plus kalau nggak salah waktu itu yang gue ingat itu travel check itu kalau nggak salah waktu itu sekitar $5,000. $5,000 kursnya berapa? 10 juta. Oh iya 10 juta. Dulu dolarnya masih rendah ya. Nah,
10 juta. Udah bawa ke sana. Itu buat survive gue selama 3 bulan, 2 bulan apa 3 bulan. Terus credit card ini gue pakai buat ambil advance cash buat bayarin apartemen. Oke, singkat cerita gue udah nyampe sana. Bulan pertama aman, bulan kedua, bulan ketiga saat gue mau ambil advance cash di bank, nggak bisa ngambil dong. Karena limit iya kan. Aduh, ini 2 hari lagi gue harus bayar. Gue pulang, gue telepon bokap gue, "Pak, sorry nih," gue bilang, "ini gue nggak bisa ngambil." Gue bilang gitu, nggak bisa ngambil cashnya. Ya gue itu siang, berarti sini udah lagi malam kan. Wah, bokap gue juga agak panik. Oh ya, oke, tunggu bentar gitu kan. Udah sekitar sejam 2 jam dia nelfon gue, "Oke, sekarang lu ke bank, bisa nggak tes?" Gue ambil ke bank, bisa dong. Wah, alhamdulillah nih. Masuk ke apartemen, gue jadi mikir gitu, wah, gue nggak bisa kayak gini terus nih. Gue nggak bisa deg-degan buat diri gue sendiri. Gue nggak mau bikin deg-degan bokap nyokap gue, gitu kan. Tapi gimana caranya gue nggak tahu, gitu kan. Wah, udah jalan itu nggak sampai, ya mungkin 2 minggu setelah itu, di hari Minggu gue inget banget, temen gue namanya Christian, dia dari gereja pagi-pagi. Dia selalu ke apartemen gue karena gue doain masakan loh gitu kan, jadi gue suka bikin dia makan juga. Lagi pagi-pagi terus dia bilang gue gini, "Dok, gue tadi di gereja, temen gue di gereja nawarin gue jadi tour guide." Gila aja, gue baru 3 bulan di sini, gue disuruh jadi tour guide, gue bisa apaan gitu kan? Gue lagi tiduran udah. Gue dengerin aja dia ngomong. Selesai dia ngomong, "Lo jadi tour guide?" "Iya." Dia bilang gitu kan. Gue bilang gitu, "Iya." "Ada alamatnya nggak?" "Ada." "Sini kasih gue." Gue bilang gitu. Dia kasih lah alamatnya. Besokannya hari Senin, gue pas lagi break sekolah, gue kesana. Gue daftar lah. Gue daftar tuh waktu itu. Setelah daftar gue keterima, tapi gue harus deposit $100 karena kita harus ada training. Kalau gue keterima, duitnya dibalikin lagi gitu. Udah. Gue sampai sana, gue diterima. Ya singkat cerita, gue trainingnya di bandara LAX di LA. Gue kalau mau check in yang paling parah itu kalau di hotel ya di Vegas karena ada ribuan kamar. Terus ya ke tempat wisata kalau di LA ya Universal Studio, Disneyland dan lain-lain. Udah gue keterima di situ, gue mulai jadi tour guide. Gila. Gitu. Gue soalnya tahu lu seorang musisi besar, gue gak tahu dibalik semua itu gue pernah berjuang karena yang lu bilang tadi gitu, lu nggak mau ketergantungan sama orang tua yang meresahkan orang tua, lu bilang tadi. Iya, gue nggak mau deg-degan diri gue sendiri dan gue nggak mau dibikin deg-degan mereka kan gitu. Wah gila, keren banget. Akhirnya bertahan berapa lama tuh Bang lu kerja sampai itu? Terakhir gue pulang. Sampai lu terakhir lu pulang, sampai lu berarti itu lu di sana emang bukannya MI itu cuma programnya 2 tahun apa berapa ya Bang? Program gue tuh harusnya 2 tahun, tapi pas gue masuk itu cuma setahun. Begitu gue selesai, balik ke 2 tahun lagi programnya. Jadi mereka di tahun gue itu tahun trialnya mereka. Mereka mau coba-coba program setahun nih, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Nah sedangkan lu udah pede tuh, waktu lu jadi tour guide, lu ngerasa nggak Inggris gue bagus nggak ya gitu? Inggris gue jelek banget. Jadi lu nge-handle orang-orang Indonesia yang enggak sih, maksud gue artinya gue selama 2-3 bulan, 4 bulan akhirnya gue memutuskan gue nggak mau satu apartemen sama orang Indonesia. Jadi gue kebanyakan berteman sama teman-teman gue karena gue buat conversation dan lain-lain. Bener, ngebantu. Iya, pada akhirnya ya gue bisa gitu. Keren. Gitu. Jadi yang gue bawa ya ada orang Indonesia, ada orang Korea, ada orang Thailand, Malaysia gitu. Seru banget. Jadi dari tips gue, dari gaji gue di jadi tour guide itu, gue beliin gitar, bisa bayar apartemen, maksudnya bisa. Bokap gue walaupun ngasih tapi gue masih bisa buat bayarin dulu, jadi gue nggak terlalu pusing nunggu gitu kan. Bisa nalangin dulu gitu. Akhirnya dompet masih ada lebihnya tuh ya. Ada lebihnya. Asik. Terus gue mau nanya, gue baru tadi jalan di sini gue dengar soal album Legacy. Gue dengar,
Bang Rido bikin instrumental tapi lagu-lagu Maluku. Gue amazed gitu karena gue berpikir gini kayak gila nih Bang Rido, lu udah ya dibilang emang lu artis gede gitu, musisi udah punya nama banget gitu. Terus tiba-tiba lu pengen terjun ke sebuah musik yang mungkin nggak semua orang pengen bikin hal ini gitu, instrumental terus lagu daerah lagi. Apa sih Bang yang kepikiran lu? Dan gue pernah lihat di gue lihat, bukan pernah, gue tadi lihat itu kan proses pengerjaannya 2013 sampai 2016 ngerjain si materi ini, sedangkan ini udah 2021 lu baru rilis, gue lihat 2 bulan yang lalu. Tuh selama itu berarti ini project emang satu idealis dong pasti, idealisnya lu. Maksud gue apa yang masih membuat lu bertahan? Gue tetap kekeh pengen bikin ini. Ya pertama kan tadi kan musiknya musik tradisional Maluku tuh. Lagu yang memang dari zaman gue kecil udah ada. Ya sebenarnya sih lebih ke karena Ambon kota kelahiran gue. Ya. Gue lahir di situ dan bisa dibilang hampir tiap tahun gue selalu pulang ke situ. Dan saat usia 7 tahun pun, waktu saat gue udah pindah ke Kalimantan, itu bokap gue setiap sore itu selalu muter lagu-lagu Hawaiian, lagu-lagu Maluku segala. Jadi kayak udah jadi di darah gue lah gitu. Tanpa harus gue menghafal, tuh sebenarnya udah hafal gitu loh, ibarat gitu loh. Jadi udah hatam lu ya. Iya. Nah akhirnya pasca kerusuhan dan lain-lain di Maluku, gue pikir apa yang bisa gue bikin gitu. Niat gue tuh kalau gue ikutin pikiran gue itu pasti gede banget konsepnya, dan bisa jadi itu malah nggak jalan-jalan, ngerti nggak? Let's say misalnya kayak gue mau bikin satu konser gede yang melibatkan banyak orang, banyak musisi yang ingin ngangkat Maluku dan segala macam, tapi siapa yang bayarin gitu? Akhirnya sebatas konsep. Dan gue nggak bisa bikin apa-apa juga kan gitu. Akhirnya gue ambil yang paling kecil aja. Gue sebagai musisi apa sih gue bisa bikin? Oh gue kan bisa rekaman, gue bisa bikin remake lagu-lagu Maluku, gue bisa cari orang yang bisa bekerja sama gue segala macam, itu mungkin lebih cepat dan lebih gampang. Kayak itu 2010 gue berpikir itu. Sampai akhirnya gue pikir siapa ya musisi Indonesia, kalau musisi Ambon atau Maluku yang kalau di Jakarta buat gue banyak ya, tapi buat gue juga ya biasa aja sih, bukan biasa, maksudnya lebih ke ya gue pengen ada impactnya langsung ke masyarakat di Malukunya. Kalau gue bikin Jakarta dengan musisi Maluku di Jakarta, rilis Jakarta atas nama Maluku, ya itu doang. Malah gue pingin cross langsung ke mereka situ, ke Malukunya, musisi yang ada masih tinggal di situ, yang masih berkarya di situ, gue pingin kerjasama di situ. Terus kenapa milihnya? Itu dia. Opa Bing. Prosesnya jadi gue mikir siapa ya kira-kira. Terus jenis musiknya apa gitu, gue pingin tahu gitu kan. Karena kalau lu lihat, lu dengerin semua, akhirnya jadi sebuah benang merah bahwa antara musik Hawaiian dan blues misalnya, itu sama sekali nggak terkonsep. Gue dari awal tuh nggak ada konsepnya kayak gitu. Nggak kepikirannya mau bikin kayak gitu kan? Karena gue cuma pikir bikin aja dulu gitu loh. Sama siapa gue nggak tahu kan. 2010 kita suka misal habis pas lagi lebaran kita keluarga di Ambon gitu, kayaknya siapa sih yang masih hidup di sini? Musiknya kayak Hawaiian deh paling cocok buat gue. Saat itu akhirnya pikir siapa ya? Opa Bing lewat KBSI inilah. Saat itu berarti usianya sekitar 91 tahun. Udah segitu tuh tahun 2000. Awalnya sih 2013 itu usianya 91 tahun. Di 2010 gue coba cari, nggak pernah ketemu tuh. Katanya gue nggak pernah punya kesempatan buat ketemu sama dia. Sampai akhirnya 2013 gue ke situ, punya kesempatan ke rumahnya dia, dan dia masih ingat loh. Rido, kamu kan tahun 2010 bukan yang pengen ketemu gue, bilang gitu. Gitu. Iya Opa, tapi gue nggak bilang gue mau kerja sama nih. Udah selesai, berapa hari kemudian gue balik lagi situ. Baru gue jelasin lah kenapa ini. Akhirnya dia mau, kita coba yuk bikin. Mau banget kan dia. Ya udah, akhirnya gue pulang ke Jakarta dengan obrolan lagu-lagu apa yang bakal kita rekam. Gue rekam lah 1-2 lagu dulu di situ. Aransemen. Basic banget, drum, bass, gitar gue doang yang masih acak adul lah saat itu. Akhirnya gue bawa ke Ambon,
Jadi gue rekamannya gitu Jakarta Ambon iya, selama 2013 ribu. Pas ngetek si Om Bing tuh di mana Pak? Gimana ya? Makanya gue di ruang tamunya dia. Oh gitu. Di rumah di ruang tamunya. Jadi gue bawa di AW sendiri. Ya udah rekamannya gitu. Gila, ini mobile recording banget. Iya, jadi gue pikir sekarang tuh kita kalau mungkin ya zaman dulu rekaman studio dengan quality atau dengan miking yang benar segala macam. Kalau buat gue sekarang pakai HP pun, kalau emang ada audio yang terekam, ya itulah sejarahnya. Jadi kita nggak usah mikirin harus dengan miking yang oke lah kalau emang, tapi kalau emang nggak ya udah pakai HP aja udah kayak gitu bisa gitu ya. Berkarya deh. Berkarya. Gitu. Jadinya gue rekaman di Opa Bing, gue rekaman di ruang tamunya dia. Itu sampai 2016. Ada satu lagu di situ kalau lu lihat judulnya Haka Tejas. Haka Tejas itu malah tadinya nggak ada di dalam lagu. Dalam album itu songlist nggak ada. Yang bakal dibawain ya. Jadi waktu pas kita lagi break itu lagi makan siang, Opa tuh sempat main lagi itu. Wah, gue bilang seru banget. Opa bentar gue bilang. Main aja, gue rekam. Udah, dia main, udah sampai selesai, udah selesai, udah gue juga nggak tahu ini kan. Sampai Jakarta, gue putar lagi di studio, wah, nih seru banget nih. Langsung gue susun partnya, jadi satu struktur lagu. Udah, akhirnya gue bikin lebih tradisional deh. Jadi gue masih main ukulele, gue main akustik, dengan suasana gue bikin atmosfer dalam bar. Orang Maluku kan suka suka musik, suka ngopi dan segala macam gitu ya, minum sopi kalau perlu bisa gitu ya. Jadi kayak di bar, ya gitulah bikin atmosfernya. Tadinya pikirnya laut, tapi gue pikir laut udahlah biasa. Tapi apa sih yang disukain orang Maluku selain laut? Nongkrong. Bener-bener. Nah terus pertanyaan gue, itu kan ada lagu yang tadi gue bilang groove-nya tuh kayak gue bilang bukan soul groove, jadi kayak nge-groove tapi blues. Blues groove-nya tuh yang lagu apa tadi ya? Sebentar, gue harus contekan dulu. Tadi gue suka banget ini di lagu Rasa Sayang. Iya yang beatnya. Yang pakai brass section juga. Ya ini Rasa Sayang. Dia kaget nggak tuh bang? Maksudnya setempo gitu, ya orang kan, gue juga kaget kok bisa tiba-tiba kepikiran. Gue pikir tadi malah pertama lu collab sama Gun and Blue Shelter pertama, teno nenek gitu kan. Wah tapi pas gue ini emang Bang Rido banget gitu. Nggak, maksud gue pas apa reaksinya Opa Bing itu kayak, jadi keren ya gitu, kayak berubah banget vibes Rasa Sayangnya gitu. Iya, jadi gue mikir lagu Rasa Sayang kan banyak banget yang dibikin. Banyak version. Jadi gue pengen bikin apa ya? Gue coba olah dengan gue rekam sendiri dari itu kalau nggak salah ada sekitar 7 aransemen. Lagu itu doang? Iya, 7 aransemen lagu itu doang, tapi dengan beda-beda semua nih. Gaya musiknya berbeda. Sampai gue mikir gue pilih yang seperti itu, gue tambahin brass section, gue tambahin cara Opa kolaborasi gue sama Opa segala macam gitu-gitu. Ya akhirnya jadi kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi ya Opa sih saat ngisi juga sebenarnya nggak kebayang kayak gitu, karena saat dia take itu masih 40% deh. Karena masih guide banget, makanya dia bilang itu bikin dong yang lu udah jadi, tinggal gue doang gitu. Gue bilang Opa gue belum bisa pikirin harus jadi seperti apa, mendingan take dulu aja deh. Jadi seperti apa ya udah, emang hasilnya seperti itu. Keren sih itu. Gue baru dengerin 5 tadi kayak wih, kok bisa ya musisi gede kepikiran pengen bikin instrumental lagu daerah, terus gue banget gitu. Kayak lu kan, gue ngeliat kayak ini nge-represent lu banget, karena gue bilang tadi, wah ini ilmunya Bang Rido sekolah di Amri kepake banget nih gitu. Ada swing rocknya, tiba-tiba ada ya udah ngebeat, terus tengahnya tiba ting ding ting ding. Gue, wih
oke banget gitu. Kayak nggak semua musisi pengen oke mungkin kalau bikin instrumentalis mungkin gak lagu daerah tapi lu lagu daerah gitu. Itu tadi makanya gue judulin legacy. Iya, warisan ya. Warisan. Jadi maksud gue gini loh, lagu-lagu ini lagu-lagu warisan nenek moyang kita dulu. Kalau kita nggak lestariin ya emang bisa jadi hilang. Betul. Atau mungkin diklaim sama negara lain. Bener ya kan? banget. Karena lagu Rasa Sayangnya sendiri udah pernah diklaim negara lain kan. Betul. Gitu. Sebenarnya itu dari Maluku. Nah, Opa Bing sendiri itu dia mungkin orang pertama yang ngiringin Soekarno nyanyiin lagu Rasa Sayangnya di Ambon. Itu di kapal dia ingat dia cerita. Waktu Bung Karno mau pulang, Bung Karno nyari siapa itu akhirnya Opa Bing yang datang buat ngiringin lagu Sayangnya itu. Jadi kenapa gue ambil Maluku? Pertama tadi karena gue lahir di sana, terus lagu-lagu gue kecil juga, terus menurut gue menjadikan arsip sih. Iya. Arsip bahwa ada arsip lagu tradisional yang dibawain sama orang-orang ya yang baru lah gitu, ibaratnya kayak gue misalnya gitu ya. Coba yang baru dong. Jadi gini, akhirnya dari album ini gue nemuin ada 3 hal yang menarik. Pertama, 2 generasi yang berbeda. Opa Bing yang udah berapa zaman dan gue. Kedua, ada 2 genre yang berbeda. Dia main blues, dia main blues, dia main Hawaiian. Ketiga, ada 2 komunitas yang berbeda. Dia Kristen, gua Muslim, sama-sama dari Maluku, tapi kita bisa harmoni dalam satu album. Ya, kita bersama. Gitu. Keren. Gitu. Ternyata nggak bikin jadi ada borders ya? Nggak ada. Makanya gua rilis tuh nggak tahu deh. Gua rilis tuh 10 Desember. Gua bilang ke Oni, kita rilis kapan ya? 10 Desember aja, dia bilang gitu. Narasinya apa ya? Ini narasinya dia bilang ini kado Natal kita untuk saudara-saudara kita di Ambon. Jadi gitu. Keren. Jadi ibaratnya tanggal 25 tuh mereka udah bisa nikmatin. Vinyl baru kita rilis di Januari. Jadi pertama kali yang kita rilis digital dulu. Nah, tanggal 21 Januari saat vinyl itu nyampe di Ambon pertama kali pas Opa meninggal. Waduh. Gitu. Jadi gue nggak sempat dapat tangannya dia, tapi paling nggak dia tahu bahwa udah rilis. Iya. Dia udah rilis, gue udah sempat fotoin vinilnya, gue kirim. Pas nyampe tanggal 21 Januari dia meninggal. Dipanggil Tuhan. Iya. Tapi seenggaknya lu kesampean sih Bang, karena prosesnya kan lama sih, gitu. Alhamdulillah banget sih buat gue, kayak ya emang udah jalannya dan nggak tahu tiba-tiba kayak Desember tuh gue pengen rilis aja deh. Mau nunggu fisik karena fisik ini ternyata udah hampir setahun nggak nyampe. Karena gue bikin di Perancis, ada kesalahan segala macam dan gue nggak tahu kapan nyampenya, dan gue pikir udah rilis aja deh. Digital. Bener-bener kayak jadi history banget ya. Dia udah sempet kesampean rekaman sama dia, lagunya udah ada, tiba-tiba kepikiran Desember, Januarinya dipanggil Tuhan. Jadi kayak ya emang legacy gitu. Akhirnya dia mewarisi ini ke lo gitu, lewat musik yang lo bikin gitu. Nah, pertanyaan lagi menurut gue, emang seberapa pentingkah di era digital sekarang lo masih tetap kekeh pengen rilis vinyl? Terus tadi lo bilang lo pengen rilis ada fisik, kaset dan CD, emang penting. Gue rasa kita harus ngadepin itu sih, digital ataupun fisik. Kalau gue di era digital ada hal yang positif. Positifnya pertama, kalau dari segi misalnya gue suka satu band, satu album misalnya, ada ngeluarin album baru, gue bisa dengar dulu dong di platform digital. Wah, ini album keren, beli fisiknya. Ya kan, kalau zaman dulu kan enggak. Kita beli aja udah kan gitu kan, kalau nggak bagus ya udah jadi koleksi. Kalau sekarang mungkin kita bisa lebih koleksi yang lebih selektif lagi dengan quality yang memang kita suka, yaitu dengan digital. Tapi ada kelebihannya di fisik. Kalau gue orang lama kayak gue ini, gue lebih suka baca
credit title-nya, kan ya lo. Siapa yang iniin, siapa yang produsernya siapa, terus rekamannya di mana, dari tahun berapa, siapa aja yang terlibat di situ musisinya. Itu gue demen baca-baca gitu-gituannya. Orang gitu. Lama emang gitu tuh Gue ngerasain itu sih. Jadi gue tuh ada berapa zaman 90-an tuh kalau misalnya kita masih di Duta Suara tuh, gue punya 3 kriteria ngebeli kaset zaman dulu. Pertama memang gue tahu bandnya. Kedua, gue beli berdasarkan cover. Ketiga, gue beli berdasarkan siapa produsernya. Jadul banget ya, kayak gitu. Jadi kayak misalnya, oh ini produsernya Brandon O'Brien, beli. Iya. Atau mungkin ini Bob Rock yang produsen, beli gitu misalnya gitu. Hasilnya gimana ya gue nggak tahu. Tapi basically gue udah tahu karakternya mereka gitu loh. Gitu. Itu mungkin fungsinya produser di luar negeri sama beda di kita mungkin. Gitu. Jadi kalau tanya itu ya memang karena gue demen buat baca credit title di situ. Karena juga baca liriknya bagus ya gitu. Bener. Gila nih, puitis atau nyeleneh banget nih. Iya. Gitu. Nah kalau digital kita nggak bisa tahu dong. Iya benar. Gitu. Nggak tahu covernya gimana, tulisannya gimana. Sekarang ini kondisinya sama kayak zaman dulu kayak gini loh. Kita dulu kayak bisa beli, let's say kayak kasetnya The Beatles. Ini katanya album The Beatles, tapi di bawahnya tuh ada bonus song, iya kan? Zaman dulu. Kalau bahasa sekarang hidden track ya. Hidden track. Padahal tuh nggak ada di situ. Nah kalau gue sekarang, kalau gue ikut zaman yang waktu dulu, ini kan di album ini, bukan, ini album ini diambil, gitu, ya kan? Iya benar. Nah sekarang juga gitu, digital kita nggak tahu, ini cover dalamnya nih foto dari mana ya? Karena nggak ada foto dalamnya kan, cuma cover doang gitu-gitunya. Nah ini masih menyangkut sama album Legacy. Gue mau nanya, gue rada penasaran. Untuk seorang Ridho Hafiz, gitaris slang yang udah gede banget, nama besar itu nolong nggak sama proyekan lo ini bang? Maksud gue, apa gara-gara gue seorang Ridho Hafiz gitu? Karena menurut gue kadang-kadang nggak work out. Karena itu terbukti di beberapa teman gue gitu, namanya udah gede. Terus ketika dia coba bikin another project yang idealis, yang dia banget, ternyata nama besar itu nggak nolong. Nah menurut Bang Ridho, di proyekan Legacy ini ada nggak sih pengaruh, terutama lebih ke media sih gue? Apa ya semua media tahu gitu, semua media pernah interview Bang Ridho pasti. Jadi ketika Bang Ridho ngirim press release, apakah mereka dengan berbesar hati, bersedia langsung, iya bang, mau bang kita naik ini beritanya gitu. Nolong nggak sih nama besar itu di project kayak gini yang lagu daerah tapi modern gitu? Gue nggak tahu nolong apa enggak ya, tapi maksud gue kayak sejauh ini gue menganggap pers, menganggap ataupun sosial media tuh kayak emang teman-teman gue sih. Jadi saat gue ngirim memang mereka ngeberitain. Oke. Tapi dari dulu gue selalu mengkritisi mereka juga bahwa kebanyakan nih mereka itu cuma copy paste terhadap press release. Itu sebenarnya gue nggak terlalu demen sih. Iya benar. Gitu. Apa bedanya sama press release? Apa bedanya dengan press release? Dan memang sebenarnya masih ada yang kayak gitu juga. Jadi gue membuka kemungkinan bahwa kalau memang ada yang mau interview gue, ayo gitu. Gitu. Jadi dan memang banyak banget sih yang pingin ngulik ataupun pingin bertanya tentang album gue itu. Ya ayo gue terima gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau seberapa membantu buat gue, ya mungkin itu keuntungan gue juga sebenarnya. Tapi balik lagi sebenarnya nama besar itu kalau nggak berbanding lurus dengan karya kan gitu sebenarnya. Jadi kalau buat gue sih, saat gue bikin karya, yang gue pentingin adalah karyanya, bukan nama besar gue. Gitu. Tapi kalau nama besar gue akan mempermudahkan gue untuk bernego dengan berapa segala macam dengan orang, itu lain ceritanya. Karena gue selalu merasa bahwa nama besar tuh tracknya beda sama karya gitu. Terus menurut gue ya. Terus ada satu pertanyaan soal Legacy. Kenapa nggak ngajakin kayak kakak Bim misalnya, kakak di lagu ini, Bim yang ngisi drumnya di lagu ini, kenapa nggak ngajakin? Sedangkan lu punya orang deket yang mbahnya musiknya di Indo gitu, yang punya fanbase besar banget. Kenapa nggak kepikiran malah
ngajak Opa Bing aja gitu. Selain dia legend. Gini Tios, gue tuh kepingin banget berkolaborasi dengan siapa aja. Oke. Justru pengen coba eksperimental, kolaborasi di luar band lo gitu. Iya. Dengan siapapun itu. Siapapun gitu. Jadi alasannya itu ya? Iya, karena gue pikir musisi-musisi sekarang tuh keren-keren dan jago-jago. Betul. Dan sebenarnya gini, salah satu yang gue pingin tahu tuh pola pikir mereka. Betul. Pola pikir dalam artian misalnya kalau gue bikin gini gimana. Makanya gue kadang-kadang kalau gue egois banget, mungkin gue nggak akan terima masukan dari musisi-musisi muda. Kalau gue ngikutin perasaan gue, gila gue kan lebih lama daripada lu misalnya bermusik. Yeah. Itu buat gue cemen banget sih sebenarnya kayak gitu. Jadi misalnya gini, gue ada beberapa project nih, ada beberapa single yang bakal gue keluarin. Gue berkolaborasi dengan musisi-musisi lokal. Gue selalu tanya jawab, maksudnya kayak berdiskusi dengan mereka gitu. Menurut gue gini-gini, ini kayaknya orkestrasinya bisa begini. Terus mereka bilang, bang orkestrasinya di tengah-tengah sini aja. Oh oke. Boleh deh gitu. Gue nggak bilang enggak enggak. Walaupun mungkin gue bisa aja bilang enggak, gue mau kayak gini kan lagu gue gitu. Tapi gue nggak kayak gitu, kayak gue boleh, oke. Nanti kita ngobrolin aja. Gitu. Artinya gue pengen dengar juga. Kan selama ini mungkin kita kan kadang-kadang kan suka di saat kita berbicara, tapi begitu pas karena kita udah berbicara, kita udah keras, begitu pas bermusik sebenarnya keren. Tapi kan kita udah keras duluan nggak keren, bisa kayak gitu. Nah gue tuh berusaha menjauhkan itu, artinya saat kita ngobrol entah itu di chat ataupun ngobrol seperti ini tanpa bermusik duluan, gue mendingan bilang oke, kita nanti di studio deh, kita dengerin gimana bagusnya. Pas denger kan keren, ya udah ayo. Kalau keren kan buat kita juga sama-sama itu kan, maksudnya gitu. Kadang-kadang juga mereka juga suka sungkan sebenarnya ke gue, tapi gue bilang nggak, kita kalau kayak gini sama kolaborasi, gue pingin pola pikir dan soulnya juga ada bareng-bareng di sini. Chemistry-nya harus pakem tuh ya. Menurut gue gitu. Ya, nah terus berarti lo nganggap musisi dulu sama musisi sekarang tuh ada gap nggak? Gap itu kalau buat gue karena pola pikir tadi. Pola pikir ya? Menurut gue ya. Gue nggak bilang semua anak muda sekarang juga gampang enggak juga. Banyak kok anak-anak muda sekarang kalau disuruh misalnya let's say apa dengan yang lebih tua juga kadang-kadang gue kayak gini. Gue paham karena apa itu di era egonya mereka. Mungkin gue muda gue kayak gitu juga. Gue nggak mau, gue punya musik seperti ini. Idealis gue. Ya gue berusaha paham seperti itu. Tapi maksud gue ya ini pola pikir. Tapi di era sekarang tuh senioritas masih ada nggak bang di musik bang? Senioritas tuh menurut gue balik ke personnya sih. Iya, lo mau senioritas atau enggak gitu? Kalau gue sih biar orang aja ngerasa gue senior gitu. Kalau gue sih gue berusaha untuk ngeblend sama yang masih muda. Kalau mereka respect ya gue respect. Gitu aja. Gue nggak mungkin dia respect ke gue terus gue kayak ngebully dia gitu. Enggak lah. Jadi meng-underestimate yang lebih muda gitu ya. Nggak gitu juga ya. Senioritas tuh kalau buat gue kayak sebenarnya lebih ke bukan personnya tapi karyanya kalau gue. Betul. Baik lagi ke karya. Karyanya. Berkarya udah paling jelas itu. Panjang karyanya dia itu seniornya situ. Walaupun dia udah tua tapi dia misalnya maksudnya dia udah malang melintang di musik tapi ternyata dia juga karyanya nggak terlalu banyak ataupun mungkin biasa-biasa aja ya senior tapi ya begitu. Ngerti gue. Akan menjelaskan siapa orangnya juga akhirnya gitu. Terus sekarang namanya soal slang kan baru rilis Vaksin. Itu siapa bang yang punya ide pertama kali bikin album dan siapa yang paling banyak nulis lagu di situ? Nulis lagu di Vaksin itu hampir semua Bim Bim. Masih tuh ya? Masih. Emang dia kalau di slang sih dia paling motornya lah. Gitu. Jadi tapi yang menarik dari album Vaksin tuh kita kerjain di era pandemi. Era pandemi. Kita nggak pernah ketemu. Bim Bim cuman take gitar terus dia main drum sendiri.
dia kirim ke Ivan take bass, gua kasih ke gua atau ke Abdi take gitar, terus ke kakak, selesai mixing. Gile, jadi udah bukan gak ketemu. Gue pikir itu kayak ya gue melakukan hal itu, tapi itu nggak akan jadi master album gue. Ternyata itu jadi master. Jadi master. Ngetek, berarti ngeteknya udah rapi dong bang. Kagak sama sekali. Udah ngikutin hati aja gue mau. Gue take itu salah satu yang terlama yang di album selama gue di Slang 23 tahun. Ini yang terlama menurut gue kerjainnya. Kenapa? Kenapa? Balansanya nggak balance. Iya karena kan bukan di studio gua, begitu pas ke gua studio sana ke gua beda kan. Beda. Jadi gua mesti nyari nih, gua gimana? Ini bener gak ya gitu maksud gitu. Akhirnya ya udah deh, gua take aja deh gitu kan. Udah. Jadi emang take-nya dari rumah ke rumah. Terus ya memanfaatkan teknologi. Iya gak sih? Zaman sekarang kita bisa email-emailan file segala macam. Ya alhamdulillah sih jadi album itu. Jadi yang menarik buat gue itu kita baru sekali kita ngerjain album sepanjang karir gue di Slang ya ini seperti ini, kiriman file. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Terus yang kedua ada satu lagu judulnya FU. Itu gue kakak take vokal sama gue, kakak take vokal di Banda. Waktu pas gue lagi trip ke sana di Benteng Belgika malam-malam itu take lagu itu di situ. Jadi kalau dengar lagu FU itu kita take-nya di kakak take vokalnya di sana, bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta. Jadi gue cuma ngambil video buat dokumentasi segala macam. Rekamannya malam di sana. Ada another eksperimen lagi ya, experience juga. Dan gue dengar itu akan dirilis jadi fisik juga bang. Udah. Justru fisik duluan atau digital duluan? Single satu pertama tuh Rhapsody Indonesia itu sekitar bulan mungkin Desember kali ya atau November. Setelah itu Januari baru rilis fisik. Setelah rilis fisik baru satu-satu kita keluarin single di platform digital. Jadi sekarang belum semua ada di platform digital, tapi kalau mau beli langsung album ada di banyak di online shop. Gitu. Atau mungkin di Slang Store bisa. Slang Store. Nah terus ini ada outside nih pertanyaan gue. Pernah nggak lu bikin lagu lu dimentahin sama kakak atau Bim atau bahkan yang lain gitu? Kayak ini nggak slang gitu. Padahal lu bikinnya lu ngerasa nih gue udah slang banget nih lagu gue nih. Terus kayak enggak, lagu lu nggak keren misalnya gitu. Banyak sebenarnya. Banyak ya? Dan banyak juga. Soalnya kan itu permasalahan di band pasti gitu bang. Ketika lu pengen ngutarain, lu ngerasa ini udah mewakili musik band gua, ternyata kok yang lain kok nggak support ya gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak support. Pertama sebenarnya gini, lagu banyak juga nggak masuk, banyak juga kok yang masuk gitu, yang di Slang. Terus gua kalau bikin lagu, gua nggak berusaha untuk ngeslengin. Iya, karakternya slang. Iya. Makanya mungkin nggak terlalu cocok. Tapi gue nggak patah semangat di situ karena gue bisa bikin solo album kan gitu. Iya. Gitu. Dan gue dari pertama gue gabung di Slang tahun 97, gue udah mengamini bahwa yang punya Slang atau yang punya Slang tuh Bim dan kakak. Ibaratnya gue cuma supporting ataupun gue mewarnai aja pada setelah itu. Jadi saat kita workshop itu kayak emang ego tuh gue udah emang gue turunin. Makanya gue bisa 23 tahun di Slang karena gue pikir gue nurunin ego gue. Iyalah. Jadi saat kita workshop berlima main kayaknya nggak kayak gitu. Tapi gue jarang sih digituin. Dok jangan kayak gitu, nggak pernah. Tapi paling nggak gini, dari segi aransemen utuhnya keseluruhan misalnya abis dari sini ke sini kayak kurang deh, mesti gini. Jadi gue nggak bilang nggak harus kayak gitu nggak. Tapi paling nggak cara bermain gue selama gue di Slang gue nggak pernah diatur-atur. Gitu. Itu aja sih. Terus gue sempet dapat info-info dari netizen ini pemahaman netizen. Banyak yang ngeklaim kalau di Slang itu yang paling skillful cuma Bang Rido, Mas Abdi sama Mas yang main bass Mas Ivan. Bener nggak sih bang?
statement itu gitu. Karena kalian yang kayak dia guru gitu, sedangkan yang dua tuh rocker gitu, rockstar yang gue suka gue gitu. Gitu nggak sih bang? Skill tuh apa dulu menurut skill maksudnya lu sekolah di Amerika, mainnya udah nggak usah ngomong soal skill deh, nggak usah ngomong soal sekolah di Amerika gitu. Lu perform, gue lihat lu juga mainnya lu udah you are showing your skill bener-bener yang pakai hati gitu loh, ngerti nggak? Bener-bener gue emang begini mainnya. Gimana tuh bang menyikapi statement itu gitu bahwa cuma kalian bertiga? Gue rasa gini, malah kalau gue pikir gue di slang tuh gue proporsional, bukannya nunjukin skill. Oh, proporsional sesuai ininya ya, tempatnya. Ya misalnya kalau lu ngomong kayak gitu, gue nggak mungkin ngerjain lagu Balikin misalnya. Gue mungkin nggak ngerjain lagu Ku Tak Bisa misalnya gitu-gitu. Tapi buat gue memperkaya sebuah lagu jadi yang tadinya kita mungkin demonya kayak gue nggak bisa nih lagu kayak gini deh, kayak gue nggak gue banget. Tapi bagaimanapun gue harus ngisi, karena ini lagu band gue. Saat gue ngisi, gue harus bikin bahwa ini lagu harus keren, jadi keren, gitu. Ngerti maksud gue? Jadi gue nggak mungkin, jadi kayak proporsional tuh kayak misalnya gue nggak mungkin lagu yang simple terus gue susah-susahin. Gue lebay-lebayin nih. Wah tuh kayak. Gue tunjukin gue anak MI nih. Kayak gitu. Sampai dan nih. Selama gue berkarir di musik itu akhirnya gue menemukan cara bermain gue, artinya gue bisa gue lebih wise lagi mungkin di Legacy. Ya mungkin teknik dan lain-lain tuh lebih gue, karena ini album solo sendiri, maksudnya album solo gue yang gue pikir gue bisa bikin apapun. Kalau di slang tuh gini, ada nggak enaknya tuh karena mungkin gini, kita tuh spontan. Ya. Dari album 7 sampai album yang terakhir ke 25 ini banyak banget sebetulnya lagu yang kita one take. Jadi kayak kita main berlima, oke, jadi tinggal take vokal doang. Jadi nggak ada overdub. Gitu. Gile. Jadi yang terjadi yang gue salah, ya udah, gitu misalnya gitu. Iya. Itu gue belajar itu banyak dari slang, artinya. Tapi gue demen, gue suka akhirnya. Mungkin sebelumnya gue tuh kayak main musik tuh kayak lebih terkonsep, lebih mikir. Tapi ini kok spontan gitu, enaknya cepat. Enaknya cepat karena dapat chemistry-nya saat itu ya. Beda banget ketika lo harus mikirin dulu ke studio terus mikir ngisi apa. Ini benar-benar ya udah all out aja gitu ya. Ya jadi kayak lo bilang tadi kayak skill, gue pikir justru gue bermain sangat proporsional berusaha untuk bermain proporsional di albumnya Slang. Karena banyak kok yang lagu-lagu Slang yang nggak ngejelimet. Malah kadang-kadang gue pikir gue nggak main gitar deh, gue main piano aja di sini. Bisa gitu. Iya, gue pernah lihat tuh. Gitu. Jadi gue pikir tapi dapat lagu yang seru, gue berusaha untuk explore. Kayak di album Palalo Peang, itu album ke-23. Buset. Itu kebetulan gue main, Abdi waktu itu masih istirahat, jadi semua tracknya gitar gue yang ngisi. Itu sih udah gue pol-polin. Gue bercanda ke anak-anak, ini album solo gue featuring Bim Kakak. Karena part gitar jadi lu yang take over tuh ya. Iya, jadi maksudnya banyak aransemen yang memang akhirnya kita bikin, dan part gitarnya yang gue bikin juga yang memang mungkin kalau dibilang show off ya disitulah tempat gue bisa untuk show off. Ada artian secara proporsional lagi gitu, enggak, ya gue rasa nggak berlebihan. Terus bang, untuk syukuran slang yang udah berpuluh-puluh tahun ngeband gini, pernah nggak sih bang ada di era manggung itu, pas lagi perform itu semua kayak ada bagian kan, kalau band-band jadul kan seneng tuh apa solo gitar ya, ada nggak sih bang? Apa itu masih tetap berlaku sampai sekarang gitu? Sebetulnya enggak, kita nggak pernah kayak gitu. Tapi di 3-4 tahun terakhir saat Abdi lagi istirahat, gue udah gantiin dia sekitar hampir 4 tahun. Itu gue dikasih kesempatan sama anak-anak buat bikin solo di live-nya. Di live-nya. Oke. Jadi
lumayan stres dalam artian bahwa gue bikin konsepnya apa ya gitu. Jadi kalau lihat di YouTube gue ada berapa yang gue posting konsep solo gue, ya gue konsep bukan gue bermain sendiri tapi gue bermain dengan penonton. Oke. Gitu, lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Terus ini balik lagi ke Legacy, waktu itu kan ngisi gitarnya itu kan sesuai nada lagunya. Maksud gue ada part yang kan diimprovisasi tuh bang, notasi notnya. Itu emang udah lu pikir akan nadanya ke situ apa sebenarnya ini lebih ke ketika lu bikin aransemen dasar terus pas ngerap ya, oh tangan gue larinya emang ke situ gitu, atau emang gue mau nadanya ada diminishnya nih gitu, gitu. Apa emang ngalir aja gitu kalau secara kan nada gitu, ada yang bengkoknya itu ngalir apa udah gue akan konsepin gitu. Nah jadi dari 2013 sampai 2016 itu gue punya kesempatan buat dengar terus sampai akhirnya pas di lagu itu, salah satu lagu itu, lagu Rasa Sayang itu, saat gue mulai beneran take-nya, gue take sampai gue pikir gue pengen ngerubah apa ya gitu loh. Jadi gue bikin dari major pentatonic gue pindahin ke minor pentatonic sampai blues gitu. Gitu, jadi cobain seru juga ya gitu, maksudnya kayak lebih attacking aja gitu, maksud gue kalau pakai minor pentatonic di situ ataupun blues skillnya di situ, jadi kayak gitu. Itu keren sih, gue nggak kebayang itu. Tapi jadi etnis menurut gue. Malah jadi etnisnya bukan Maluku, gue malah dapat influence kayak dari Padang gitu. Jadi ada tambahan elemen baru ya. Keren. Dan gue liat di situ ada Listo Record itu lu bang ya? Listo Record tuh Tony istri gue sama gue. Yang mendirikan itu. Iya. Sampai makanya gue bilang tadi gila ini niat banget bikin Proyekan Legacy, bikin channel sendiri, channel Rido Hafiz dan Om Bing. Opa Bing ya. Itu emang ya udah gue emang seniat itu gitu. Iya. Dan album itu sebenarnya gue dedicated to Opa Bing sih. Iya sih. Gitu. Karena dia buat gue bukan legasinya Maluku doang tapi Indonesia. Iya, gila. Itu gue bangga sih, gue gila. Terus secara musik overall keren, mixingnya bagus. Terus juga isian Opa Bingnya juga pas banget gitu. Bener kayak kawin, bener-bener. Oh mungkin gini Tius. Gue baru realize tuh kayak gini. Dia tuh ngisinya menurut gue enak banget. Iya. Karena semua organik. Drummernya beneran, bassisnya beneran, semua beneran tuh. Sampai brass section pun beneran sebenarnya. Iya bener. Nah kebanyakan orang tuh kan pakai MIDI elektronik gitu. Dan lu tau lah misalnya kebanyakan musik robot jadi. Iya kayak lagu-lagu tradisional dibikin seperti itu, lu kebayang lah. Iya. Soundnya seperti apa. Betul. Pas Opa tuh dengar, wah ini powerful lah dia. Iya bagus ya. Gitu. Pas mixing selesai mastering gue kirim ke dia, wah itu dia. Jadi setiap orang ke rumahnya dia pasti diputerin itu. Tapi lu jangan rekam, dia bilang gitu. Lu cukup denger. Iya. Karena gue drummer dan gue penyuka gitar, gue makanya yang paling concern di itu, wih drumnya bagus banget. Gue bilang nih reverbnya oke, punchnya dapet, terus gitarnya juga nggak lebay gitu. Karena mikir wah Bang Rido gitaris banget, gue tahu nih. Gue pernah liat lu manggung kayak gimana, alat-alat lu kayak apa gitu. Oh ini lebay, ternyata empuk gitu loh. Soundnya tuh gila, wih gila keren ya Legacy gitu. Bener-bener ada di level yang berkelas menurut gue gitu. Nggak yang kayak lu bilang tadi kan lu pernah ngalamin di era ngeband sama Slang. Ya udah one take sekali lewat terus jadi master gitu. Yang tanpa mikirin ini bagus kayak lu. Kalau aja sampai melakukan ini salah sebenarnya gitu. Ya jadi kalau yang itu di album ini sebenarnya akhirnya gue seriusin kayak misalnya yang mixing mastering Stephen Santoso gitu ya. Oh dia gue udah tebak nih. Soalnya bagus. Terus nih. Yang foto covernya dibantuin sama Mas Jai Subiakto. Oh iya gue liat tuh di special thanks buat Suhu. Asik. Gitu. Jadi gitu-gitunya. Jadi banyak banget yang bantuin gue sebenarnya. Sampai jadi satu karya seperti ini. Jadi hasilnya sendiri kalau buat gue untuk gue sih gue puas dengan hasil ini. Gitu ya. Puas sebagai manusia ya, maksud kayak ini maksimal gue bikin untuk karya ini
Gue nggak mau bilang bahwa ya nggak puas, gue puas. Gue nggak mau klise bahwa bilang nggak puas, gue puas. Ini. Karena emang gue kerjain udah lama dan gue mencurahkan soul gue, hati gue ke situ. Jahat banget kalau gue bilang gue nggak terlalu puas banget gitu. Jadi gue puas. Gitu. Puas. Oke, sekarang kita bacain pertanyaan dari netizen nih bang. Oke. Gila. Ini ada yang nanya dari Cesar, berapa jumlah koleksi gitar Mas Rido? Gitar yang paling sering dipakai dan lagu pertama yang dikuasai. Pertama gitar ya? Iya. Ada berapa bang gitar bang? Gitar gua itu ada sekitar 50-an. Buset, itu 50 termasuk yang udah pernah endorse lu atau di luar? Iya, itu termasuk endorse. Oh, udah 2 brand ya di endorse ya bang? 2 brand. Gokil. Gitu. Terus yang paling sering dipakai bang? Yang paling sering dipakai tuh kalau mungkin sekarang yang suka dilihat gue pakai Kramer warna putih. Itu gitar elektrik pertama gue yang gue punya dan masih ada sampai sekarang. Gue beli gitar Kramer warna putih itu karena gue terinfluence gue mengidolakan Yang Antono. Kalau lu lihat covernya God Bless semut hitam itu yang pakai Kramer putih, gue pingin punya kayak gitu. Dan gue dapet walaupun beda tapi paling nggak Kramer putih. Jadi itu. Terus lagu pertama bang yang dikuasain di slang mungkin ya gitu ya, di slang ya berarti ya? Di slang bang. Lagu pertama dikuasai gue lupa tapi mungkin Terlalu Manis. Karena sebelum gue di slang gue sempat ikut festival musik slang. Itu tahun 92an kalau nggak salah. Jadi gue sempat jadi finalis konser musik slang. Bukan konser musik slang, festival band lah. Salah satunya ada lagu slang, lagu apa-apa segala gue bawain lagu slang terlalu manis. Terus masuk finalnya nggak ada soalnya duitnya dibawa lari panitia. Iya, jadi gak ada final. Tapi gue sempet nonton slang sih tuh. Jadi gue liat, wah gokil deh band ini. Ibaratnya gue banget cara gue suka manggung yang karena buat gue di era 90-an tuh di zaman masih di buntut-buntutnya pop kreatif ya. Saat itu nggak pernah gue lihat orang manggung segila slang saat itu. Slang. Terus lagi pertanyaannya dari lagu pertama mungkin itu tadi ya. Terlalu Manis. Itu paling hatam tuh ya. Dari Andie, sebelum bergabung dengan slang, apa kegiatan Mas Rido? Sebelum bergabung dengan slang, gue 93. Sebenarnya gini, gue dari tahun 90 itu gue udah rekaman pertama gue. Gue ngisi albumnya Foni Sumlang. Waktu itu lagunya James F. Sunda. Itu tahun 90 kalau gue nggak salah. Terus setelah itu tahun 93 gue bikin band namanya LFM. Kurun waktu 90 sampai 93 gue gue jadi band cafe. Gue main regular. Terus di 93 tadi gue bikin LFM dan keluarin 1 album. Terus 90 gue session player sih terus tuh. Foni Sumlang pernah, Vina Panduryata pernah. Terus siapa lagi ya? Nugi pernah. Sampai akhirnya gue ke Amerika. Pulang dari Amerika gue ngajar. Jadi sebelum gue gabung sama slang gue ngajar. Jadi kalau tadi balik lagi gue sekolah musik itu, kenapa gue sekolah musik? Karena emang gue suka ngajar. Gue nggak punya cita-cita seperti sekarang main manggung ya pasti semua orang pengen manggung, tapi gue nggak kepikir bakal gue di sebuah band yang seperti ini. Buat gue ini kayak bonusnya gue, jackpotnya gue lah ibaratnya seperti itu. Tapi kalau dibilang concern gue dari awal seperti apa, emang gue pengen ngajar. Jadi kenapa gue sekolah musik, gue pengen nguasain semua teori supaya saat gue mentransfer itu nggak salah. Gue punya kesempatan untuk bikin sekolah musik yang benar, mungkin nanti terus gue punya kesempatan untuk bikin buku. Tapi poin pertama, karena gue pikir gue harus kerja saat itu. Gue nggak tahu mesti kerja apa di musik. Manggung juga belum tentu gue harus manggung.
kalau ngajar udah pasti gue ngajar, bisa ngajar. Iya. Jadi gue harus tahu itu. Pulang makanya gue ngajar, gue dapat udah mulai ngajar di September 97 gue gabung Mas. Gabung, oke. Sekarang dari Komarus. Bagaimana Bang Rido menemukan trigger dalam hidup? Apa tuh trigger dalam hidup? Maksudnya apa? Ya mungkin inspirasi kali ya, inspirasi hidupnya Bang Rido dalam bermusik dan menjalani hidup tuh apa gitu yang paling dilihat sama Bang Rido gitu. Patokannya lah gitu, trigger. Bener gak sih gitu ya kayaknya? Gini nih, kalau gue belajar dari semua orang sih. Termasuk kayak gue belajar gitar pun, makanya gue selalu bilang, lu belajar gitar sama siapa aja lah. Karena gue seperti itu. Mau belajar gitar di trotoar, mau dimanapun terserah. Yang penting ya belajar. Karena gue belajar pun awal-awal nggak ke tempat kursus, tapi supir gue yang ngajarin segala macam gitu. Akhirnya jadi bisa. Jadi gue pikir kita bisa belajar dimanapun juga. Tapi mungkin kalau gue bilang trigger tadi, gue rasa pertama moto gue nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, benar. Yang nggak mungkin cuma menggigit kepala lu sendiri. Oke, iyalah nggak bisa. Iya. Jadi mungkin semua. Selama kita masih nginjek tanah nih, gue rasa ada kekuatan-kekuatan lain, kekuatan Tuhan lain yang bisa membuat kita yang nggak mungkin jadi mungkin. Betul. Kita kan kita mesti yakin itu. Terus trigger lain sih kalau buat gue, setelah gue 4 tahun kuliah gue nggak lulus, saat gue dibolehin sama bokap nyokap gue sekolah musik, itu trigger dimana gue direstuin. Jadi makanya saat gue pulang dari Amerika tahun 97, terus nggak lama berapa bulan terus gue gabung sama Slang. Buat gue itu trigger dimana doa orang tua gue menyertai gue lah ibarat gitu, bahwa gue direstui. Jadi buat gue kayak alhamdulillah perjalanan karir gue cepat banget. Gitu. Bener. Ya gue pikir itu emang itu doa orang tua penting ya. Penting banget. Setuju gue. Jadi sekarang pertanyaan dari Bang Permana. Bang Rido kenapa nggak pernah bikin tutorial lagu slang lagi di YouTube-nya? Kenapa? Iya gue pernah bikin, tapi gue tuh kayak pingin bikin, tapi kalau lu lihat di YouTube gue, itu hampir semua itu gue yang bikin sendiri. Gue shoot sendiri, gue mixing sendiri, gue ngedit sendiri. Jadi lu bayangin gue nggak punya teamwork. Jadi kalau lu nanya gue seperti itu, kalau lu mau jadi teamwork gue, silakan kita bikin gitu. Jadi gue bisa konstan buat rilis di YouTube kan gitu. Tapi ya saat ini emang kebanyakan ya gue bikin sendiri, kadang kan kamar hotel gue bikin, terus lagi iseng-iseng sebelum tidur gue ngedit sendiri di HP. Udah tayangin di YouTube gue. Jadi kalau sekarang agak tersendat-sendat karena terus terang gue nggak punya tim. Agak keteteran. Gue capek ya keteteran juga sih, karena kan gue juga berkonsep dan segala macam, terus mesti mikirin hal-hal sepele kayak fontnya, apa perpindahan-perpindahannya seperti apa, cut-cutnya itu gitu lah. Belum mikirin audionya, videonya ya kan, mikirin uploadnya. Itu banyak banget. Oh gitu, udah kejawab. Berarti sekarang terakhir dari Angga, kenapa Slang nggak ada akun vlog? Iya. Ada berapa yang vlog, mungkin vlognya kita tuh agak susah buat kayak guys. Itu kayak nggak slang banget sih itu. Maksudnya kita juga nggak bisa kayak gitu. Mungkin ada yang bisa seperti itu, tapi kayak kita kayak, aduh kita kok nggak bisa gitu loh. Iya sebenarnya mestinya harus ada satu orang lagi nggak sih Bang yang emang standby yang mikirin nih, ya udah candid aja, lu nggak bisa ngomong hey guys kita lagi di kota Aceh nih, maksudnya emang candid terus diupload, jadi activity-nya ada nggak sih Bang video activity-nya Slang dari persiapan sampai ke kota tujuan sampai balik selesai manggung, ada nggak yang dokumentasiin kayak gitu? Dari tahun 97 gue di Slang itu sampai sekarang ada. Dan itu nggak di-upload ke YouTube? Enggak. Kenapa Bang? Padahal itu kan sumber duit juga Bang. Apa Slang udah kebanyakan duit? Kayak iyalah. Enggak sih, maksudnya kayak gue nggak kebayang sih kalau Slang bikin
upload ke sana gitu, subscribe tahu nggak melimpah. Kalau kita upload yang proses tahun 97 sampai 2000 itu bakal tut. Oh iya pasti. Terus lo di-blur-blurin gitu. Jadi sama juga lo gak bisa lihat. Jadi mending kalau menurut gue sih beride bikin satu film yang memang dikhususkan 21 tahun ke atas. Potongan-potongan dari klip aslinya, dokumentasi aslinya. Mungkin kita tinggal masukin interview sebelumnya. Ya emang buat 21 tahun ke atas. Iya. Waduh. Rockstar itu sampai akhirnya harus di-blur, ditutup. Ya mungkin kalau lo pikir kayak gitu, maksudnya kalau sekarang mungkin akan beda. Tapi kalau lo pikir dari dulu kita harus tayangin, itu bakal kejadian seperti itu. Tapi nggak kebayang nggak sih kalau itu ada di-upload? Gua rasa lu nggak perlu manggung, lu tiap bulan cuma nungguin royalti dari YouTube ya kan. Kita happy nih men ya kan. Terlalu banyak income-nya gitu ya kan. Dan itu peluang sebenarnya. Iya, jadi ada beberapa footage yang masuk kayak kita bikin lagu di bathtub gitu-gitulah, kayak di satu kota gitu. Apa jangan-jangan ini masih disimpan sebagai bom? Jadi ntar ini ada momen ini gue bombardir, gue yang ambil alih nih. Ya mungkin. Kayak bisa jadi tuh Bang ya. Gue sendiri nge-shoot pakai handycam gue sendiri itu dari 2002 kok nggak salah, 2001 gitu. Gue punya file 2001 sampai sekarang. Oke. Nah kalau gue ada tambahan nih di luar pertanyaan ini, seberapa penting engagement kru terhadap si artisnya? Karena gue ngeliat kru lu si Dado itu kayak sayang banget sama alat lo Bang. Kayak gue bisa lihat gitu dia di belakang waktu ini ngomong cerita seru ya, dilapin sama dia. Barang tuh kayak misalnya adaptor rusak, dia mau bela-belain, dia cerita dia bela-belain ke Glodok cariin alat itu buat lo, karena menurut gue nggak semua kru punya hati kayak gitu, mau serve tuannya sepenuhnya. Iya buat gue sih itu kayak rezeki gue juga sih. Karena Dado itu pertama kali kalau ngomong kru ya, kalau kru gue pribadi, dia itu awalnya dia nggak tahu sama sekali. Out of nowhere banget itu, nggak tahu siapa. Mungkin nggak tahu cara nyetem, nggak tahu, tapi gue ajarin tuh. Gue ajarin sampai akhirnya gue nggak tahu cara setting gitar gue sendiri. Dia yang tahu. Gila, gue soalnya ngelihat kru gila nih, orang kayak gini nih jarang gitu. Seberapa penting kayak lu bilang tadi, gue nggak bisa main kalau nggak ada dia. Jadi kayak beberapa waktu lalu misalnya gue banyak diminta untuk jadi pembicara COVID survivor survivor itu cuma main akustikan doang. Gue ajak dia, Dok lu bantuin gue ya buat gini. Oke. Udah percaya deh, lu tutup mata pokoknya semua beres, karena gue lihat dia sayang banget sama equipment lu Bang, asli segitunya, gitar semua dilapin dulu. Gue memang lihat ada yang kayak gitu, tapi buat gue gini, misalnya ketika alat lo rusak terus harus cari replacementnya, kru lo yang punya inisiatif sendiri, Bang nih ada nih di Glodok harganya cuma cepet ketimbang di sini, punya inisiatif sendiri. Nggak semua punya hati kayak gitu loh Bang. Kalau dia bilang saya, ya emang gue sayang juga sama dia gitu. Kelihatan sih. Jadi gue kayak ke dia tuh udah nggak bisa marah. Gitu. Jadi kayak marah tuh kayak marah udah diem. Dan dia tahu gitu. Kayak misalnya sound gue ataupun mungkin ada yang monitor nih nggak beres kurang gitu, ya gue bilang ini. Kalau masih nggak juga ya udah, gue paling diemin doang. Setelah mungkin besok atau ini, Dok, kemarin tuh nggak enak. Lu tahu nggak kayak begini. Gue tuh pinginnya gue nggak pingin kencang, tapi paling nggak semua monitor enak didengar. Gini. Nyaman mainnya. Jadi nggak ngoyo. Gue jarang buat marahin dia depan orang tuh. Ya emang gue nggak pernah kayak gitu juga sih sebenarnya. Tapi kayak gue selalu ngomong tuh biasanya tuh personal gitu. Personal. Iya. Dan gue rasa dia juga dia gitu. Lama sama gue, yang mungkin kita sama-sama respect. Gitu. Gue bisa lihat dia gimana dia handle gitar gue, dan dia ingat semua alat-alat gue. Satu ketika ada satu cerita lucu. Lebaran. Dia kirim gue foto ampli keren gitu, terus selamat minal aidin wal faizin, matin om ini segala macam kan. Wih Dok, keren banget lo, kartu lo bilang gitu kan. Ini alat dari mana lo bisa bikin gini? Lo nggak tahu om, itu kan alat lo sendiri. Gue nggak tahu itu alat gue. Jadi gue nggak tahu. Emang gue punya alat gitu? Ada di potlot dia bilang gitu. Oh iya, makanya gue nggak tahu. Jadi dia tuh yang inventaris.
Jadi dia selalu bikin barang gua dari rumah ke potlot langsung ditandain sama dia. Ada di potlot. Potlot udah pulang ke rumah gua ditandain. Jadi saat gua tanya, "Dok, ini di mana? Di potlot apa di rumah?" Oke, bentar. Di rumah. Oke, gua cari. Gampang jadi tracingnya gampang loh. Ya. Pertanyaan terakhir Bang. Lu kan artis gede. Ini ngomong agak nyimpang dari semua obrolan ini. Istri lu tuh seorang putri Indonesia. Apa gara-gara? Bener gak sih? Ya enggak. Apa sih model apa? Mbak Moni kan model dulu ya? Enggak. Apa sih? Preman Pantura dia. Maksudnya? Enggak. Apakah ke nama besarannya Mas Ridho itu gampang dapat seorang istri yang cakep gitu? Sebetulnya itu balik lagi bukan gampang atau enggak. Jodoh aja Bang. Jodohnya emang seperti itu. Kalau gampang tuh kan berarti ya siapapun ya gua kawinin lah gitu kan. Iya. Nggak, tapi kalau Oni langsung gua kawinin aja. Iya. Gitu. Tapi untuk seorang Mas Ridho yang jam terbangnya tinggi, rockstarnya udah gua nggak ngerti lagi deh gimana. Berarti istri lu udah benar-benar percaya tuh ya. Ya, kayaknya respect sih. Kendala semua rockstar gitu. Wah, suami gue ngapain nih? Nggak mungkin kalau gue punya keuntungan sama, maksudnya gue punya pasangan Oni, dia juga mungkin punya keuntungan pasangan sama gue. Karena mungkin gue rasa saat gue memutuskan menikah itu emang gue udah siap menikah. Gue pengen married tuh umur 22 tahun. Widih. Tapi gue baru menikah di usia mau 27 tahun. Jadi gue tuh anak terakhir dan gue bisa lihat kakak-kakak gue proses nikah seperti apa, berkeluarga seperti apa, enjoynya seperti apa. Jadi gue lihat yang enjoynya aja sih. Jadi gue pikir gue pengen nikah sih gitu. Tapi keren juga ya. Akhirnya di pekerjaan lo nyata Mbak Oni akhirnya bisa tadi bisa bikin listo record bareng, bisa ngurusin lo kerjaan lo, terutama kayak waktu di Strum juga gue kan Mbak Oni bantuin banget gitu ngurusin lo gitu. Preman gue oke. Iya makanya kayak keren banget gitu bisa kerja bareng yang akhirnya ya saling. Nggak, dia tahu jagain gue gitu. Asik. Artinya maksudnya dari pekerjaan juga gitu. Iya. Gue kadang-kadang gini loh, kalau misalnya gue suka mikir kayak misalnya, menurut lu gimana? Ini masalah musik nih. Kalau dia jawab seperti itu kayak gue pikir, kalau ego gue nih, kan gue lebih lama bermusik atau di industri ini daripada lo, gitu kan ibarat gitu. Tapi gue pikir gue rasa gue bukan tipikal seperti itu karena gue pikir kadang-kadang masukan dari orang yang bukan di luar komunitas itu ya kadang-kadang suka mengejutkan idenya gitu. Dan ya buat teman sharing tuh butuh, gue perlu itu. Iya, tapi bener nggak sih Mbak Oni itu ada di bagian yang saklek-sakleknya ketika lu nggak bisa saklek yang kayaknya harus take over Mbak Oni yang harus ngomong gitu ke klien gue atau bahkan mungkin ke siapa gitu. Banyak. Istri gue aja deh ngasih pernyataannya. Hampir gitu. Semua sih. Iya, saklek banget gitu kan. Kalau gue mikir gini, awal-awal sih enggak. Awal-awal malah gue kasih Dado yang handle gue. Lama-lama terus gue pikir gue butuh orang yang benar-benar kayak tahu, makanya paling tahu gue. Maksudnya cara ngargain gue. Level gue di mana tuh dia tahu kan gitu, saya gitu. Lu nggak boleh digituin, lu harus begini itu kayak dia. Iya gitu. Kalau gue kebawa-bawaan gue kan kayak misalnya diajakin let's say main di mana gitu. Karena teman ya udah deh. Ya ayo berapa gimana gitu ya misalnya. Tapi ada halnya di mana dia kasih pemikiran bahwa ini ada sponsor apa enggak, ada ini apa enggak gitu. Lu nggak bisa kayak digituin misalnya gitu. Atau mungkin bisa juga ini kan acara charity, ya udah main aja deh misalnya gitu. Ada pertimbangan yang harus bijaksana ya. Iya banyak yang jadi memang teman diskusi buat gue sih alhamdulillah, maksudnya gue walaupun sering berantem untuk hal seperti itu, tapi buat gue kayak berantem untuk yang lebih baik lah. Itu cara komunikasi. Berantem itu bukan hal yang nggak tabu, tapi ya kadang-kadang cara berkomunikasi kita beda-beda. Kadang-kadang lewat berantem akhirnya jadi lebih wise lagi, lebih ternyata di sini itu solusinya ini toh gitu. Itu pengalaman kita.
Keren. Wah, terima kasih banyak nih. Oke. Bang Rido udah ngobrol sejam lebih ini. Thank you banget. Semoga ini jadi inspirasi buat yang nonton. Thank you. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nonton Inside Issue. Kita kembali di episode selanjutnya.